Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like. Jangan lupa Tuan dan Nana, terima kasih. Oke, guys. Bab 1786 sampai bab 1790. Melihat Lu Hautian dengan tulus bertobat, Ye Chen mengangguk puas, mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya, lalu membagi pil peremajaan menjadi dua, menyerahkan setengahnya kepada Chen Zonglei, dan berkata, "Ambil ini, masukkan setengah pil ke dalam mulut Lu Hautian, dan lukanya akan segera sembuh." Semua orang, termasuk Wan Pojun, tercengang saat mendengar kata-kata Ye Chen. Sebelumnya di Gunung Yeling, Ye Chen menggunakan energi spiritual untuk memperbaiki meridian Wan Pojun. Saat itu, Wan Pojun tahu di dalam hatinya bahwa Ye Chen adalah orang dengan kesaktian yang hebat. Pada saat yang sama, Wan Pojun juga memahami bahwa sistem energi dalam tubuh Ye Chen benar-benar berbeda dari seorang seniman bela diri. Karena itu, Ye Chen dapat menggunakan energi tingkat tinggi itu untuk memperbaiki meridian Wan Pojun yang sudah rusak permanen. Prajurit istana Wanlong lainnya mungkin dapat menebak logika ini, jadi mereka semua berpikir bahwa Ye Chen akan memperlakukan Lu Hautian dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan Wan Pojun terakhir kali. Namun, tidak ada yang menyangka Ye Chen benar-benar akan meminum pil untuk mengobati Lu Hautian kali ini. Apalagi saya hanya menggunakan setengah dari pil ini. Setiap orang bertanya pada diri sendiri, obat apa yang dapat menyembuhkan prajurit bintang 6 yang terluka parah hanya dengan setengah pil? Meskipun Chen Zonglei juga terkejut, dia tetap mengikuti instruksi Ye Chen dan memasukkan setengah dari pil peremajaan ke dalam mulut Lu Hautian. Yang mengejutkan Lu Hautian adalah meskipun pilnya padat, pil itu langsung meleleh di mulut tanpa bekas, berubah menjadi arus hangat yang mengalir ke tenggorokan dan ke perut. Segera setelah itu, kekuatan obat mulai menyebar dengan cepat ke anggota tubuhnya. Belakangan, anggota tubuh Lu Hautian yang semula tidak sadarkan diri, mulai terasa gatal dan hangat, bahkan terasa sedikit kram. Tanpa sadar ia ingin meluruskan kakinya untuk melawan kram tersebut. Tanpa diduga, ia berdiri dari tempat duduknya dengan sedikit usaha kakinya. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua prajurit istana Wanlong. Tidak ada yang menyangka pil yang diambil Ye Chen memiliki efek yang begitu kuat. Lu Hautian bahkan lebih terkejut lagi. Dia tanpa sadar menggerakkan anggota tubuhnya dan menemukan bahwa mereka telah pulih sepenuhnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, Aku, semua telah pulih. Semua meridianku juga telah pulih." Wajah Wan Pojun penuh dengan keterkejutan. Dia tidak bisa menahan rasa kagum di dalam hatinya. "Saya pikir Tuan Ye telah menguasai tingkat energi misterius yang lebih tinggi. Tetapi saya tidak menyangka bahwa bahkan pil yang dikeluarkan Tuan Ye pun memiliki energi yang luar biasa. Ini terlalu kuat." Lu Hautian juga sangat terkejut saat ini. Memikirkan kembali bagaimana dia terlalu percaya diri dan sombong di depan Ye Chen, dia merasa lebih malu. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa jarak antara dia dan Ye Chen seperti cahaya kunang-kunang dan kecerahan bulan yang cerah. Ye Chen bisa menyelamatkan nyawanya dan bahkan menyembuhkan lukanya sendiri, yang sudah baik untuknya. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Jadi, dia buru-buru berlutut di tanah dan berkata dengan penuh penyesalan, "Tuan Ye, jika Anda dapat memaafkan saya terlepas dari dendam masa lalu, dan juga membantu saya menyembuhkan luka saya akan sangat berterima kasih. Mulai hari ini, jika Anda merawat Tuan, ya, saya setengah tidak setia dan tidak sopan. Saya berharap saya bisa mati tanpa tempat pemakaman." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Anda harus benar-benar berterima kasih kepada saya, karena setengah dari pil peremajaan yang saya berikan kepada Anda sekarang akan digunakan dalam pelelangan yang akan segera diadakan.
harganya bisa mencapai setidaknya beberapa miliar yuan. Pernyataan Ye Chen yang meremehkan membuat para prajurit istana Wanlong yang hadir merasa seolah-olah mereka disambar petir. Bahkan Wan Pojun pun ketakutan. Setengah pil bernilai setidaknya beberapa miliar yuan. Pada awalnya, dia mengira hal itu tidak mungkin terjadi. Tapi pikirkan baik-baik tentang efek ajaib dari pil peremajaan, berapakah miliaran itu? Jika dia yang terluka parah dan budidayanya hancur, dia masih rela mengeluarkan miliaran dolar, belum lagi miliaran RMB. Yang membuatnya semakin bersyukur adalah Ye Chen bersedia memberikan pil senilai miliaran kepada Lu Haotian dengan santai. Kepada Lu Haotian yang pernah memerintahkannya untuk membawa lebih dari 100 peti mati ke rumah keluarga Ye. Pikiran seperti apa yang harus dimiliki di mata Wan Pojun dan prajurit istana Wanlong lainnya? Orang suci yang disebutkan oleh orang dahulu mungkin tidak lebih dari ini. Lu Haotian bahkan lebih bersyukur saat ini. Dia terus bersujud dan berkata dengan isak tangis di mulutnya, "Terima kasih Tuan Ye atas hadiah Anda. Terima kasih Tuan Ye atas hadiah Anda." Untuk Ye Chen, selama-lamanya sejak dia menyempurnakan pil Peiyuan, sedikit energi spiritual bisa ini bukan lagi masalah besar. Dia hanya perlu mengulurkan tangannya dan menggunakan sebagian kecil energi spiritual di tubuhnya untuk menyembuhkan Lu Haotian hanya dengan sedikit usaha. Namun, dia memilih pil peremajaan. Hal ini karena, di mata orang lain, sedikit usaha selalu merupakan indikator yang tidak dapat diukur. Pihak lain akan meremehkan kebaikan ini karena terlalu mudah baginya. Oleh karena itu, karena Anda ingin memenangkan hati orang lain, Anda harus mengukur kebaikan Anda. Setengah pil peremajaan tidak ada artinya bagiku. Namun tidak lama lagi pil peremajaan tersebut pasti akan mencetak rekor transaksi lebih dari 10 miliar di lelang. Oleh karena itu, meskipun para prajurit istana Wanlong tidak memahami betapa berharganya pil tersebut sekarang, mereka pasti akan menyadari nilai sebenarnya dari pil peremajaan setelah pelelangan selesai. Hanya dengan cara inilah mereka dapat mengetahui betapa dalamnya kebaikan mereka. Saat ini, Ye Chen memandang semua orang dan berkata dengan ekspresi serius, "Selama Anda melayani saya dengan sepenuh hati, saya akan memperlakukan Anda sebagai teman dan saudara. Jadi bagaimana dengan miliaran obat mujarab? Saya akan menggunakannya untuk Anda. Saya bersedia menyerahkannya." Setelah mengatakan itu, dia berhenti sebentar dan kemudian berkata, "Saya tahu bahwa istana Wanlong Anda pasti telah menguasai serangkaian keterampilan internal dan metode mental seni bela diri yang relatif berkualitas tinggi. Jika tidak, kekuatan Anda secara keseluruhan tidak akan namun. Dapat dilihat dari kekuatan tuan istanamu bahwa keterampilan internal dan metode mental yang kamu kembangkan bukanlah yang terbaik di bidang seni bela diri. Jika tidak, dia tidak akan selalu berada di alam pencerahan dan tidak mampu untuk mencapai level berikutnya. Ketika saya memiliki waktu luang, saya akan memilih keterampilan batin dan metode mental yang lebih baik dan lebih lengkap dan memberikannya kepada Anda, penguasa istana. Pada saat itu, Anda semua akan memiliki batas yang lebih tinggi untuk kultivasi Anda, dan seluruh istana Wanlong akan kekuatannya juga bisa ditingkatkan ke level berikutnya." Wan Pojun kaget saat mendengar ini. Meski ia sudah menjadi ahli bela diri bintang 8, namun jika dilihat dari sudut pandang pencaksilat, ia hanya belum tamat sekolah dasar. Alam gelap berikutnya, alam transformasi, dan alam Grandmaster setara dengan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas. Sebagai seorang siswa sekolah dasar di bidang pencaksilat, impian terbesarnya adalah menerobos alam terang dan memasuki alam gelap, selain membalaskan dendam orang tuanya. Namun, bukan hanya keinginannya yang gagal tercapai, guru dakwahnya juga gagal mencapainya. Mentornya pernah mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Wan Pojun sebelum berkeliling dunia. Baginya, bisa memasuki alam gelap adalah cita-cita tertinggi dalam hidupnya. Bahkan jika dia mendengarnya di pagi hari dan meninggal di malam hari, dia tidak akan ragu.
Semuanya hanya untuk melangkah ke alam lebih tinggi yang Anda impikan. Sejak itu, Wan Po-jun menganggap alam kegelapan sebagai tujuan utamanya dalam seni bela diri. Menurutnya, kekuatan Ye Chen mungkin tidak hanya di atas alam terang, tetapi juga di atas alam gelap, transformasi, dan bahkan alam Grandmaster. Oleh karena itu, ketika Ye Chen mengatakan bahwa keterampilan internal dan metode mental yang mereka latih tidak maksimal dan dia tidak pernah bisa naik ke level berikutnya, dia langsung merasa malu pada dirinya sendiri. Dan kata-kata terakhir Ye Chen membuatnya tiba-tiba menjadi sangat antusias. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen benar-benar bersedia memberi Istana Wanlong keterampilan internal yang lebih baik untuk membantu Istana Wanlong meningkatkan kekuatannya. Bukankah itu berarti dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki alam gelap di masa depan? Bagi seorang fanatik seni bela diri seperti Wan Po-jun, ini akan menjadi kesempatan terbesar dalam hidup jika suatu hari nanti dia bisa memasuki alam gelap. Namun, dia juga memahami maksud perkataan Ye Chen. Apakah dia bisa mendapatkan kesempatan ini tergantung pada kinerja dirinya dan prajurit Istana Wanlong lainnya di masa depan. Jadi, dia segera berlutut dengan satu kaki, mengangkat tangannya dan berkata, "Tuan Ye, semua orang di Istana Wanlong akan berusaha sekuat tenaga dan tidak akan pernah mengecewakan Anda." Yang lain mengikutinya dan berlutut dengan satu kaki, mengungkapkan sikap mereka. Dalam serempak, Ye Chen menerima semua orang yang berlutut dengan acuh tak acuh dan berkata kepada Wan Po-jun, "Mulai hari ini, kamu dan anak buahmu akan lebih ketat dari sebelumnya. Kamu tidak akan pernah membiarkan siapapun menjadi sombong dan sombong seperti Lu Haotian dan Chen Zonglei sebelumnya," kata Wan Po-jun dengan hormat tanpa ragu-ragu. "Tuan Ye, yakinlah bahwa bawahan saya akan memiliki persyaratan ketat pada diri saya sendiri dan anggota Istana Wanlong lainnya." Ye Chen mengangguk puas dan berkata, "Oke, waktunya sudah habis. Ini sudah larut. Anda harus berangkat ke bandara sekarang dan manfaatkan waktu untuk melaksanakan pengawalan bersenjata." "Oke." Wan Po-jun merespons dengan cepat dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, tolong izinkan saya menjaga sekelompok orang, bermarkas di Jinling, atau biarkan Zonglei tinggallah sendiri dan tunggu perintahmu." Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak perlu. Lagi pula, dia adalah orang terkuat kedua di Istana Wanlong setelahmu. Dia akan tinggal di Jinling untuk menjadi pria yang tidak berbakat. Kamu memberi aku tinggalkan saja satu jenderal bintang 5 dan pasangkan dengan beberapa jenderal bintang 3 dan itu sudah cukup." "Oke." Wan Po-jun segera memilih satu dari kerumunan dan berkata, "Li Nan, keluar." "Iya." Satu orang pemuda itu keluar dari kerumunan dan berkata, "Tolong beri saya instruksi dari kepala istana." Wan Po-jun berkata, "Anda memilih 15 orang untuk membentuk tim yang terdiri dari 16 orang. Anda akan menjadi kapten. Seluruh tim akan ditempatkan di Jinling. Semuanya ikuti perintah Tuan Ye." "Iya." Pemuda yang dikenal sebagai Li Nan berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Ye, bawahan saya Li Nan adalah jenderal bintang 5 di Istana Wanlong. Jika ada yang ingin kau tanyakan, aku akan melakukan yang terbaik. Ayo pergi." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Setelah Anda memilih orangnya, Anda akan tinggal di Istana Buckingham. Chen Zekai akan mengatur makanan, pakaian, perumahan dan transportasi Anda di Jinling." Li Nan berkata tanpa ragu-ragu, "Saya mematuhi perintah saya." Kamu Chen melihatnya. Ketika tiba waktunya, dia memberitahu Chen Zekai, "Chen tua, atur kendaraan untuk membawa Po-jun dan yang lainnya ke bandara." "Baiklah, Tuan muda." Ye Chen kemudian bertanya kepada Wan Po-jun, "Jika Anda punya ide tentang modifikasi kapal itu, selesaikan secepatnya dan beritahu saya. Saya akan langsung meminta He Zikyu untuk mengatur agar galangan kapal direnovasi." Wan Po-jun buru-buru berkata, "Tuan Ye, saya memikirkan tentang itu. Renovasi umum hanya dapat dilakukan di beberapa arah, termasuk renovasi dek dan sebagian gudang, dapat dibangun menjadi kabin hidup untuk menampung lebih banyak personel bersenjata.
sedangkan untuk speedboatnya sederhana dan dapat dibeli di kapan saja. Setelah itu, dia menambahkan, tetapi sekarang waktunya mendesak, saya rasa tidak perlu melakukan terlalu banyak modifikasi. Kita hanya perlu meratakan dek terlebih dahulu. Untuk mengatasinya, sisakan saja ruang setidaknya 3 helikopter akan mendarat. Kapal jenis ini juga memiliki kabin yang dapat menampung setidaknya puluhan orang. Para prajurit Istana Wanlong dapat memanfaatkannya untuk sementara waktu, menggunakannya sesegera mungkin, dan kemudian gunakan saja sesegera mungkin. Gunakan dan renovasi secara perlahan saat Anda sedang melakukannya. Ye Chen mengangguk dan berkata, saya akan memberitahu He Ziqiu nanti dan memintanya untuk mengaturnya sesegera mungkin. Kapan dek kapal kargo telah direnovasi, ia akan pergi ke Teluk Aden dan mengirimkannya kepada Anda sesegera mungkin, di tanganku. Oke, Wan Pojun berkata dengan tegas, jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan mengurus semua pangkalan depan dalam waktu seminggu. Kemudian, Wan Pojun bergegas pergi bersama sebagian besar tentara Istana Wanlong. Setelah tiba di Istana Buckingham, kami menuju ke bandara. Jet bisnis Boeing milik Ye Chen siap lepas landas dan akan terbang langsung ke Samaa, ibu kota Yaman. Linan dan lebih dari selusin tentara Istana Wanlong lainnya yang tertinggal diatur oleh Chen Zekai untuk pindah ke gedung administrasi Istana Buckingham. Ye Chen menelepon He Ziqiu lagi dan memberitahunya permintaan Wan Pojun untuk kapal barang tersebut. Meskipun He Ziqiu tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen, dia segera berkata bahwa dia akan segera mengatur agar kapal barang itu dibangun di atas kapal, dan itu akan dibangun secepatnya. Renovasi selesai dalam waktu singkat. Setelah komunikasi selesai, hari sudah siang. Chen Zekai bertanya kepada Ye Chen, Tuan, apakah Anda punya rencana lain untuk makan siang? Ye Chen menggelengkan kepalanya, tidak ada rencana untuk saat ini. Saya berencana untuk bertemu ingin di sore hari. Mari kita bicara tentang pelelangan. Chen Zekai melihat waktu dan berkata, Tuan, bagaimana kalau Anda makan siang di Istana Buckingham pada siang hari? Saya akan meminta mereka mengatur makan siang sekarang. Ayo pergi. Ke rumah Tian Xiang, Ye Chen berkata dengan tenang, makanan yang dimasak di hotel besar seperti milik Anda, tidak peduli betapa lezatnya itu, tidak bisa lepas dari bau nasi dalam panci besar. Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu saya akan menyiapkannya mobil dan sapa Hong Wu, ayo pergi ke rumah Tian Xiang. Ye Chen bertanya, ngomong-ngomong, telepon Wei Liang, ada yang ingin kukatakan padanya. Oke, Chen Zekai setuju dan buru-buru berkata, Tuan, silakan pindah ke Taman Langit dulu, saya. Selama periode waktu ini, Ye Chen tidak bertanya lagi tentang pengoperasian Jiuxuan Pharmaceutical. Semuanya diserahkan kepada Wei Liang, dan dia merasa lebih nyaman. Namun, sekarang dia ingin mempercepat pengembangan Jiuxuan Pharmaceutical. Jadi kali ini dia datang ke Wei Liang dengan maksud memberinya 1 atau 2 resep baru dan memintanya untuk segera menyiapkan obat baru. Segera. Chen Zekai memberitahu Hong Wu dan kemudian mengantar Ye Chen ke rumah Tian Xiang secara langsung. Begitu Ye Chen masuk ke dalam mobil, ponselnya kemudian berdering, dan peneleponnya adalah Su Ziyu. Ye Chen menjawab telepon dan bertanya sambil tersenyum, mengapa Nona Su menelepon saya di kali ini, Su? Ziyu berada di ujung telepon dan berkata dengan nada hormat, dermawan saya. Ziyu menelepon saya untuk melapor kepada dermawan saya. Kemarin, kakek mengumumkan keputusan saya untuk mengambil alih sebagai kepala keluarga Su di keluarga Su. Hari ini di pagi hari, rapat umum pemegang saham lainnya diadakan di grup Su, mengumumkan penunjukan saya sebagai ketua grup Su. Saya sekarang telah resmi mengambil alih keluarga Su. Ye Chen tersenyum dan berkata, selamat untukmu, dia menjadi kepala keluarga Su di usia muda, sungguh menyenangkan. Su Ziyu berkata dengan hormat, ini semua berkat bantuan dermawan saya. Tanpa dermawan saya, Ziyu akan mati di Kyoto pada malam bersalju itu.
Ye Chen berkata dengan serius, berhentilah melihat-lihat almanak tua itu. Kamu sekarang dialah kepala keluarga Su, yang bertanggung jawab atas kelompok besar dengan nilai pasar lebih dari 1 triliun yuan. Jika dia masih memiliki hati yang bersyukur, akan sulit untuk mengamankan posisi ini. Su Ziyu juga berkata dengan serius, dermawan. Saya, selain orang tuaku, Ziyu hanya berterima kasih padamu atas didikanmu. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, oke, jangan banyak bicara sopan. Ini pertama kalinya kau dan aku menjadi kepala keluarga, jadi mari kita bekerja sama di masa depan. Dimengerti. Su Ziyu berkata dengan tegas, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjalankan keluarga Su dengan baik. Pada saat yang sama, yakinlah bahwa dermawan saya, mulai sekarang terus, keluarga Su tidak akan pernah bersaing dengan Anda di bidang apapun. Selama Anda singkatnya, tidak peduli bidang atau industri apa, keluarga Su akan berhenti secara permanen tanpa ragu-ragu. Kata Ye Chen sambil tersenyum, bukan begitu, persaingan yang normal dan sehat tetap bisa ada. Tentu saja jika persaingan bisa dihilangkan akan lebih baik lagi jika hubungan itu berubah menjadi hubungan kerjasama. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya dengan prihatin. Oleh ngomong-ngomong, Tuan Su telah menyerahkan semua kekuasaan kepadamu. Apakah kamu merasa ada banyak tekanan padamu di dalam keluarga Su? Besar, Su Ziyu menertawakan dirinya sendiri. Semua orang menatapku seolah-olah mereka sedang melihat penyerang. Mereka berharap bisa memakanku hidup-hidup setelah mengatakan itu. Su Ziyu berkata dengan serius. Tapi aku yakin aku bisa menekannya. Jangan khawatir tentang mereka, dermawanku. Oke. Kamu Chen tersenyum sedikit. Jika Anda butuh bantuan, ingatlah untuk datang kepada saya. Oke. Terima kasih, dermawan saya, Ye Chen berkata lagi. Ngomong-ngomong, kedua Tian ini sedang mempelajari transformasi Istana Wanlong. Rencana awalnya adalah membiarkan mereka mendirikan perusahaan pengawal bersenjata terlebih dahulu. Setelah didirikan, semua pekerjaan pengawalan e-shipping akan diserahkan kepada mereka. Jika Anda punya waktu untuk datang ke Jinling, kita bisa bicara tatap muka. Su Ziyu berkata tanpa ragu-ragu dan bahkan dengan sedikit kegembiraan dalam nadanya, dermawanku, kalau begitu aku akan pergi menemuimu besok. Saat ini, Su Ziyu tidak sabar untuk datang ke Jinling untuk bertemu Ye Chen. Jika tidak ada konferensi pers yang diadakan sore hari untuk mengumumkan secara resmi suksesinya sebagai kepala keluarga Su dan ketua grup Su, dia pasti ingin terbang sekarang juga. Terlebih lagi, dia datang ke Aurus Hill karena dua alasan yang sangat bagus. Salah satunya adalah ibunya yang tinggal di Jinling, dan yang lainnya adalah ia juga merupakan pemegang saham e-shipping. Dengan investasi yang begitu besar di e-shipping, tentu ia harus sering datang untuk memperhatikan operasionalnya. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya, kebetulan dia sangat ingin bertemu Su Ziyu dan He Ziqiu dan ngobrol. Selain itu, dia tidak hanya ingin berbicara dengan mereka tentang pengawalan bersenjata di Istana Wanlong, tetapi juga tentang arah pengembangan e-shipping selanjutnya. Jadi, dia berkata kepada Su Ziyu, telepon saya ketika Anda mendarat besok, dan saya akan membuat janji dengan Ziqiu. Kalau begitu, kita akan bertemu dan berbicara secara detail. Oke, Su Ziyu berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu saya tidak akan mengganggu dermawan saya untuk saat ini, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Ye Chen menutup telepon, dan Chen Zekai yang sedang mengemudi mau tidak mau bertanya, Tuan, apakah Nona Su sudah benar-benar dibawa pergi? Tentang keluarga Su. Iya, Ye Chen tersenyum dan berkata, seorang gadis berusia 24 tahun mungkin satu-satunya di dunia yang mewarisi kekayaan triliunan dolar. Ya, Chen Zekai tidak bisa mau tidak mau menghela nafas. Setelah berita ini diumumkan, Nona Su mungkin akan menjadi wanita di dunia yang paling ingin dinikahi oleh pria. Ye Chen tersenyum dan berkata, siapapun yang menikahinya akan menjadi pemenang dalam hidup dalam satu langkah. Saat dia berkata, ponsel Ye Chen tiba-tiba berdering lagi.
Saya melihat ke bawah dan melihat bahwa penelepon itu sebenarnya adalah Helena dari jauh di Eropa Utara. Ye Chen teringat ketika berada di Eropa Utara, Ratu pernah berjanji bahwa Helena akan naik tahta dalam 3 hari, diperkirakan hari ini. Jadi, Ye Chen menjawab telepon dan bertanya sambil tersenyum, "Helena, apakah upacara penobatanmu sudah selesai?" Helena berkata dengan suara yang sangat lembut, "Tuan Ye, upacara penobatan saya akan diadakan pada pukul 4. Itu akan diadakan di katedral ibu kota 1 jam lagi." 4 jam kemudian, Ye Chen bertanya tanpa sadar, "Haruskah upacara akbar seperti itu diadakan pada sore hari?" Helena berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak, ini sudah jam 10 pagi." Oh, Ye Chen kemudian teringat jet lag dan menertawakan dirinya sendiri. "Maaf, aku lupa tentang jet lag. Jadi, baru jam 6 pagi di mana kamu berada sekarang?" "Ya." Helena berkata dengan lembut, "Aku bangun jam 4 untuk merias wajah dan berganti pakaian untuk bersiap-siap, butuh waktu 2 jam untuk mengganti gaunku. Rasanya lebih merepotkan daripada menikah, tentu saja." Ye Chen tersenyum berkata, "Pernikahan adalah masalah 2 orang. Paling-paling itu adalah masalah 2 keluarga. Tetapi suksesi posisi ratu Anda adalah upacara akbar bagi seluruh keluarga kerajaan Anda dan bahkan seluruh negara." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Kalau begitu, saya mengucapkan selamat sebelumnya atas keberhasilan suksesi tahta Anda." Helena berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Tuan Ye." Setelah mengatakan itu, dia ragu-ragu untuk beberapa saat, sejenak dan bertanya dengan gugup, "Tuan Ye, bisakah Anda datang untuk berpartisipasi upacara penobatan saya?" Ye Chen berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf Helena, saya di Aurus Hill sekarang dan tidak bisa pergilah untuk menghadiri upacara penobatanmu. Terlebih lagi, dalam upacara penobatan keluarga kerajaan Eropamu, aku muncul di sana dengan wajah Asia. Lebih menarik perhatian jika dipikir-pikir." "Saya mengerti," kata Helena sambil suara yang tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. "Aku hanya sangat berharap kamu bisa muncul di sini, jadi mau tak mau aku ingin bertanya, meskipun aku tahu kamu mungkin sangat sulit untuk keluar, dan dengan kepribadianmu, kamu mungkin tidak menyukai acara seperti ini." Ye Chen bersenandung dan bertanya padanya, "Ini akan dimulai dalam beberapa jam. Apakah kamu gugup sekarang?" "Gugup," Helena mengaku, "karena upacara penobatan ini tidak hanya publik, tapi juga siaran langsung serentak di seluruh dunia, jadi aku sangat gugup sekarang." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah acara khidmat seperti itu perlu disiarkan langsung ke seluruh dunia? "Iya," Helena berkata tanpa daya, "karena pada awal tahun 1950-an, sebelum Ratu Inggris dinobatkan, dia atas permintaan masyarakat, radio dan televisi di seluruh negeri diizinkan untuk menyiarkan upacara penobatannya secara langsung. Jadi kali ini saya berhasil." Masyarakat Nordik juga mengajukan petisi online, berharap untuk menyiarkan proses penobatan saya secara langsung. Setelah berkonsultasi antara keluarga kerajaan dan pemerintah Nordik, mereka juga merasa bahwa ini adalah kesempatan baik untuk meningkatkan pengaruh keluarga kerajaan dan mendekatkan keluarga kerajaan kepada rakyat, sehingga mereka mengizinkan banyak stasiun TV, situs video online, dan media untuk melakukan siaran langsung secara gratis. Ye Chen menghibur, "Jangan gugup. Siaran langsung global memang merupakan kesempatan baik bagi seluruh dunia untuk melihat Anda. Tidak banyak keluarga kerajaan yang tersisa di dunia, dan tidak banyak ratu dan ratu cantik sepertimu. Aku yakin kali ini setelah upacara penobatan, kamu akan menjadi salah satu wanita paling terkenal di dunia. Ini adalah hal yang luar biasa bagimu, dan tidak hanya akan membawa pengaruh lebih besar bagimu dan seluruh keluarga kerajaan. Selain potensi manfaatnya, ini dapat lebih meningkatkan stabilitas kekuasaan kekaisaran Anda." Helena buru-buru bertanya, "Tuan Ye, maukah Anda menonton upacara penobatan saya?" "Ya," Ye Chen berkata dengan serius,
Aku hanya mengenalmu sebagai anggota serius keluarga kerajaan di seluruh dunia, dan kamu akan segera naik tahta sebagai ratu. Kebanggaan ini cukup untuk aku banggakan selama lebih dari 10 tahun, jadi aku pasti akan menontonnya. Siaran langsung upacara penobatan penting secara online. Helena berkata dengan gembira, itu yang terbaik. Tuan Ye, Anda tidak boleh berbohong kepada saya. Ye Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya pasti akan menonton siaran langsungnya. Jika waktunya tiba, biarkan platform video pendek kami melakukan siaran ulang untuk meningkatkan pengaruh Anda di Tiongkok. Helena berkata dengan gembira, saya tidak peduli apakah orang lain menontonnya atau tidak, selama kamu bersedia menontonnya, aku akan puas. Ye Chen menghibur dan berkata, jangan khawatir, aku akan menghiburmu di Tiongkok. Helena berkata dengan terharu, terima kasih Tuan Ye. Pada jam 8, yaitu 2 jam kemudian, saya akan naik kereta kerajaan dari istana ke katedral. Pada saat itu, saya akan memakai bros yang telah saya persiapkan dengan cermat. Kamu di dadaku. Kamu harus ingat untuk melihatnya. Ye Chen bertanya dengan heran, bros yang disiapkan untukku, apa maksudnya? Helena berkata dengan malu-malu, kamu akan tahu ketika kamu melihatnya. Ye Chen tahu bahwa Helena adalah saya ingin meninggalkan pertanyaan dalam ketegangan, jadi saya tidak bertanya lagi. Namun, dia tiba-tiba teringat akan pelelangan tersebut, dan berkata kepada Helena, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang aku ingin kamu sampaikan kepada nenekmu untukku. Nenekku? Helena bertanya dengan heran, kamu apakah ada yang kamu butuhkan, ingin saya sampaikan kepadanya? Ye Chen tersenyum dan berkata, seharusnya ada banyak keluarga kerajaan Eropa dan orang-orang berpangkat tinggi yang menghadiri upacara penobatan Anda hari ini, kan? Ya, Helena berkata. Hampir semua keluarga kerajaan Eropa telah mengirimkan perwakilan, bahkan beberapa keluarga kerajaan dari Timur Tengah telah datang. Ye Chen berkata, saya harus meminta nenek Anda untuk membantu saya mempromosikan pil peremajaan di depan orang-orang ini. Promosikan pil peremajaan? Mendengar kata-kata Ye Chen, Helena bertanya dengan heran, Tuan Ye, apakah Anda berencana menjual pil peremajaan kepada orang lain? Iya. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya berencana untuk pergi ke Jinling di akhir bulan. Mari kita adakan lelang, dan kemudian beberapa pil peremajaan akan dilelang di tempat. Helena tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Kalau begitu, saya khawatir itu akan dijual dengan harga setinggi langit. Ye Chen tersenyum dan berkata, itu bisa dijual harga setinggi langit tentu saja yang terbaik. Setelah itu, dia menambahkan, keluarga kerajaan Eropa, bangsawan dan orang kaya semuanya adalah pelanggan potensial saya, jadi saya harus meminta nenek Anda untuk membantu saya mempromosikannya. Adapun waktu spesifik dan aturan lelang, saya akan secara resmi mengumumkannya kepada publik melalui keluarga Ye dalam beberapa hari. Helena segera berkata, tidak masalah. Saya akan segera memberitahu nenek. Oke. Ye Chen tersenyum sedikit. Kalau begitu, saya tidak akan menunda persiapan Anda. Saya akan mengikuti upacara penobatan Anda secara online. Helena berkata dengan lembut, oke, Tuan Ya, dalam 20 atau 30 tahun terakhir, perkembangan Tiongkok dan Amerika Serikat telah memimpin dunia, dalam posisi terdepan, dan Jepang berada di peringkat ketiga dunia sepanjang tahun. Kerajaan-kerajaan lama di Eropa memiliki semuanya tampaknya agak lemah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perbedaan antara Eropa dan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang adalah bahwa 3 negara terakhir sebagian besar orang terkaya di setiap negara adalah keluarga baru dan pemilik bisnis, sedangkan Eropa benar-benar memiliki sejumlah besar keluarga kerajaan dan bangsawan dengan sejarah berabad-abad. Nenek moyang orang-orang ini dimulai dari industri pertama revolusi sudah mulai makmur. Setelah ratusan tahun pembangunan, keluarga telah menguasai kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga yang terjadi pada dunia luar menyebutnya old money, meski kelompok orang ini tidak terlalu menonjol dalam beberapa tahun terakhir.
nyatanya mereka semua sangat kaya. Jangan lihat bos sebuah emiten baru di China yang tiba-tiba bernilai lebih dari 1 miliar. Kelihatannya sangat mengesankan. Orang-orang uang lama ini baru saja mengambil lukisan dari dinding kastil mereka sendiri, dan diperkirakan bisa terjual ratusan juta dolar. Oleh karena itu, Ye Chen akan meluncurkan ekonomi pil peremajaan kali ini, dan para taipan Eropa telah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dan jika Ratu Eropa Utara yang hendak turun tahta keluar dan angkat bicara, pasti akan berdampak besar bagi orang-orang kaya di Eropa. Setelah mengakhiri panggilan dengan Helena, Ye Chen teringat Master Feng Shui Lai Qinghua yang berada jauh di Amerika Serikat, jadi dia bertanya kepada Chen Zekai, "Chen tua, jam berapa sekarang di Los Angeles?" Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, Los Angeles berada di pantai barat, bersama kami perbedaannya 15 jam, hampir jam 8 sampai jam 9 malam." "Oke." Ye Chen mengangguk, ini belum terlambat. Setelah itu, dia menelpon Pak Lai. Segera, suara hangat Lai Qinghua datang dari ujung telepon yang lain. "Tuan Ye, saya baru saja berencana menelepon Anda setelah Anda menyelesaikan 2 hari kerja Anda. Saya tidak menyangka Anda begitu sibuk, jadi Anda menelepon saya pertama." Ye Chen tersenyum sedikit dan bertanya dengan hormat, "Bagaimana Tuan Lai tahu bahwa saya sedang sibuk?" Lai Qinghua tersenyum dan berkata, "Saya juga mendengar tentang fakta bahwa Istana Wanlong membawa peti mati untuk membunuh keluarga Ye di Amerika Serikat, jadi saya berani membuat ramalan untuk Anda, dan menemukan bahwa ramalan itu ternyata adalah tanda seekor naga memasuki laut. Jadi saya tahu bahwa Istana Wanlong tidak boleh menjadi lawan Anda." Berbicara tentang ini, Lai Qinghua menambahkan, "Menurut spekulasi saya, Istana Wanlong jelas bukan lawan Anda." Berkata, keterampilan meramal dan meramal Tuan Lai menjadi begitu luar biasa. Dia benar-benar dapat mengatakan bahwa saya telah menjadi kepala keluarga Ye hanya melalui ramalan. Ini benar-benar menakjubkan. Tidak, tidak, tidak. Lai Qinghua berkata dengan rendah hati, "Saya jauh dari ajaib seperti yang Guru Ye katakan. Heksagram bisa hanya mengungkapkan kecenderungan umum, tetapi informasi spesifik yang terkandung di dalamnya perlu dianalisis secara logis berdasarkan situasi sebenarnya." Setelah itu, Lai Qinghua berkata lagi, "Kembali ke Gunung Yeling, sudah kubilang padamu bahwa ketika kamu jatuh ke Jinling, kamu terjebak dalam kawanan naga. Tapi setelah formasi naga yang terperangkap itu dipatahkan, kamu telah kehilangan belenggu pembicaraan dangkal. Pada saat itu saya menyarankan agar Anda kembali ke Yanjing, sehingga naga itu bisa memasuki laut. Tetapi perjalanan terakhir Mai Chengxing ke Jinling membuat saya sadar bahwa Anda masih menetap di Jinling." "Ya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya sudah lama tinggal di Jinling, jadi saya sudah terbiasa, dan saya tidak ingin berubah dengan mudah." Lai Qinghua berkata sambil tersenyum, "Kali ini, dunia luar menyebarkan rumor bahwa keluarga Ye akan menghadapi bencana. Jika keluarga Ye benar-benar jatuh, maka heksagram Anda pasti seekor harimau yang jatuh di pinggang, seekor naga yang terperangkap di perairan dangkal, atau bahkan kematian seekor naga surgawi. Tetapi heksagram Anda menunjukkan tanda-tanda keberuntungan, seekor naga memasuki laut, jadi saya berspekulasi bahwa kali ini Istana Wanlong membunuh keluarga Ye. Saya pasti telah memberi Anda kesempatan sekali seumur hidup." Berbicara tentang ini, Lai Qinghua menambahkan, "Saya pikir meskipun tuan muda kamu memiliki takdir longge, dia benar-benar ingin mengambil alih keluarga Ye tanpa campur tangan eksternal. Memiliki kekuatan besar tidak pernah mudah, seperti kata pepatah, tidak mungkin membekukan 3 kaki dalam sehari." Dengan kekayaan keluarga terakumulasi selama bertahun-tahun, hak dan struktur manajemen yang diciptakan oleh keluarga Ye selama bertahun-tahun, tidak peduli seberapa mampu seseorang, akan sulit untuk memahami kekuasaan. Anda juga perlu memikirkannya secara perlahan, dan satu-satunya kesempatan untuk Anda mencapai langit dalam satu langkah adalah ketika musuh yang kuat menyerang. Jadi berdasarkan informasi ini,
Saya berspekulasi bahwa Tuan Ye pasti telah menjadi kepala keluarga Ye sekarang. Ye Chen berkata dengan kekaguman yang tulus, Lai tidak hanya. Itu lelaki tua itu memiliki keterampilan ramalan yang luar biasa, tetapi kemampuan analisis logisnya bahkan lebih mengagumkan. Lai Qinghua buru-buru berkata, Tuan Muda Ye, Anda sangat konyol, saya telah hidup selama 100 tahun dan tidak memiliki kemampuan. Saya hanya makan lebih banyak daripada yang lain. Ini hanya beberapa mangkuk nasi. Saya tidak berani melakukan apapun di depan Anda. Ye Chen tersenyum dan berkata, Tuan Lai, tolong jangan katakan itu di depan Anda. Saya hanya junior pemula. Lai Qinghua tertawa, Hai Tuan Muda, Anda dan saya tidak perlu saling memuji di sini. Saya belum menanyakan perintah apa yang Anda berikan kepada saya ketika Anda menelepon saya hari ini. Chen berkata, Tuan Lai, saya tidak bisa berbicara tentang perintah. Saya hanya ingin meminta bantuan Anda dengan sesuatu. Hanya bantuan. Lai Qinghua berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, Anda memberi saya 10 tahun kehidupan ini. Jika ada yang harus kamu lakukan, tanyakan saja padaku, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk menanganinya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya berencana mengadakan lelang di Jinling pada akhir bulan. Kemudian saya akan mengambil 1 atau 2 pil peremajaan dan menawarnya di pelelangan. Ketika Lai Qinghua mendengar kata pil peremajaan, dia sangat terkejut, berkata, Tuan Ye, Anda baru saja mewarisi keluarga Ye, tidak mungkin Anda kekurangan uang, mengapa Anda melelang pil peremajaan yang begitu berharga? Pada awalnya, Lai Qinghua menghabiskan 4 tahun mencari sekte takdirnya, waktu membangun Gunung Yeling untuk keluarga Ye, dan baru setelah itu dia menerima pil peremajaan sebagai hadiah dari Ye Chen. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa berharganya pil peremajaan itu. Ketika dia mendengar bahwa Ye Chen berkata bahwa dia ingin melelang pil peremajaan, dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Tidak mungkin Ye Chen kekurangan uang, jadi bagaimana dia bisa memasang ramuan yang begitu berharga untuk dilelang? Ye Chen tersenyum saat ini dan berkata, lelang pil peremajaan bukan karena kekurangan uang. Alasan utamanya adalah seperti yang Anda ketahui. Jinling adalah ibu kota kuno 6 dinasti dan memiliki warisan yang kaya, tetapi ekonominya perkembangan dalam beberapa tahun terakhir memang tertinggal. Di dalam negeri, kehadirannya tidak terlalu kuat, dan reputasi internasionalnya bahkan lebih buruk lagi. Jadi, saya ingin menggunakan lelang ini untuk memberi Jinling lebih banyak eksposur di luar negeri, dan pada saat yang sama saatnya menarik beberapa orang kaya raya untuk berinvestasi di Jinling. Pada titik ini, Ye Chen berkata dengan serius, bukankah saat ini populer untuk menyalip di tikungan? Jadi saya juga ingin Jinling menyalip di tikungan untuk melihat efeknya. Setelah mendengarkan penjelasan Ye Chen, Lai Qinghua benar-benar memahami maksud Ye Chen dalam sekejap. Dia bahkan bisa memahami maksud lebih dalam yang tidak diucapkan Ye Chen. Dia tahu bahwa Ye Chen menggunakan pil peremajaan untuk melelangnya, tidak hanya untuk memberi Jinling lebih banyak eksposur, tetapi harus ada rencana yang lebih dalam di dalamnya. Dan Ye Chen selalu memiliki pemikiran tersembunyi di dalam hatinya, tapi dia tidak memberitahu siapapun. Dia ingin mengadakan lelang ini karena dia ingin menggunakan pil peremajaan sebagai umpan yang sangat baik untuk menarik orang-orang terkaya dan berkuasa di dunia selangkah demi selangkah. Baginya, rejuvenation pill ibarat bahan sarang bagian atas yang ditaburkan di air saat memancing. Dengan sarang yang dibangun dengan bahan sarang berkualitas tinggi ini, tidak hanya dapat menarik perhatian ikan biasa, serta ikan besar yang jarang terlihat, tetapi bahkan raksasa yang biasanya bersembunyi di tempat terdalam dan paling gelap pun pasti akan tertarik. Raksasa ini jauh lebih licik daripada ikan biasa, dan mungkin membuat sarang sekali saja tidak cukup untuk menarik perhatian mereka. Karena itu, Ye Chen harus terus mengadakan pelelangan. Jika mereka tidak datang ke sarang sekali, mereka tidak akan datang 2 kali, dan pada kali ketiga, mereka mungkin tidak dapat menahan diri.
Raksasa ini adalah orang-orang yang paling memahami dan mengendalikan aturan cara kerja dunia ini. Mereka mematuhi hukum hutan gelap seperti yang dijelaskan dalam novel fiksi ilmiah, Masalah Tiga Tubuh, dan merupakan pemburu bersenjata yang menyelinap di hutan gelap ini. Apalagi mereka selalu bersembunyi di kegelapan dengan senjata, menyembunyikan tubuh, dan mengumpulkan energi. Bahkan ketika menembak untuk membunuh, mereka tidak akan pernah mengekspos diri mereka sendiri. Namun, dengan obat ajaib pil peremajaan sebagai umpan, mereka tidak akan pernah bisa menyembunyikannya selamanya. Selain itu, Ye Chen telah membuat aturan bahwa pil peremajaan harus difoto dan diambil di tempat. Semua raksasa yang pernah tertarik dengan pil peremajaan harus menunjukkan tubuh aslinya dan datang langsung ke Jinling. Dan begitu mereka tidak bisa mengendalikan godaan dan keluar dari kegelapan, mereka akan melanggar tabu hukum hutan gelap dan akan terkena bidang penglihatan Ye Chen, dan bahkan jangkauan penembak jitu Ye Chen. Yang harus dilakukan Ye Chen adalah mengungkap raksasa yang tersembunyi di hutan gelap, dan dia akan menggantikan mereka dan menjadi pemburu terkuat yang tersembunyi di hutan gelap. Jika ada musuh tersembunyi di antara raksasa ini, Ye Chen juga bisa bersembunyi di kegelapan dan langsung melancarkan serangan fatal. Pada saat ini, Lai Qinghua juga mengetahui niat Ye Chen. Tapi dia tidak berkata apa-apa, tapi tertawa dan berkata, "Tuan Ye, idemu untuk menyalip di tikungan sungguh brilian. Bagi orang-orang kaya sejati di dunia ini, Jinling kecil hampir tidak memiliki daya tarik. Tapi begitu pil peremajaan tersedia, tempat ini akan menjadi tempat suci yang dicari oleh semua orang kaya, menarik mereka ke Jinling, dan saya khawatir perekonomian Jinling akan mencapai ledakan besar dalam waktu singkat." Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Ini memang rencana saya, jadi saya membutuhkan Anda, Tuan Lai, untuk membantu saya mempublikasikan lebih banyak di Amerika Serikat. Selain Eropa, tempat dengan orang kaya paling tersembunyi di dunia mungkin adalah Amerika Serikat." Lai Qinghua segera berkata, "Saya tidak akan menyembunyikannya." "Anda berkata Guru Ye. Banyak orang di sini di Amerika bertanya kepada saya bagaimana saya bisa pergi ke Tiongkok selama 4 tahun ketika saya akan mati dan kembali hidup dan lebih muda. Bahkan Mai Chengxing memintaku untuk menjelaskan keraguanku lebih dari sekali. Tapi aku selalu bungkam dan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Perasaan menyembunyikan rahasia besar ini terkadang sangat menyakitkan. Akan sangat bagus jika aku bisa menceritakannya." Setelah itu, dia menambahkan, "Karena Tuan Ye, saya berencana menggunakan pil peremajaan untuk berkontribusi pada Jinling. Jadi saya akan melakukan bagian saya, jangan khawatir. Mulai hari ini, saya akan memberitahu semua orang kaya yang saya kenal tentang pil peremajaan. Saya memiliki kasus nyata ini dengan pengalaman pribadi saya, ditambah dengan keterampilan meramal seumur hidup saya sebagai dukungan. Saya yakin mereka akan bersemangat untuk pil peremajaan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu benar-benar yang terbaik." Mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Ngomong-ngomong, Tuan Lai, ketika Anda berbicara tentang pil peremajaan kepada dunia luar, jangan sebutkan identitas saya. Katakan saja Anda memiliki kesempatan untuk menemukan pil peremajaan di Tiongkok, dan kali ini Anda mendengarnya. Ada orang misterius yang akan mengeluarkan pil peremajaan dan melelangnya di Jinling. Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang sisanya. Biarkan mereka penasaran dulu. Dalam beberapa hari ini, saya akan secara resmi mengumumkan beritanya melalui saluran lain. Oke." Lai Qinghua berkata tanpa ragu-ragu, "Serahkan masalah ini kepada saya, Tuan Ye, jangan khawatir." Ye Chen berterima kasih. "Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Tuan Lai, dan saya akan memberikannya kepadanya di lokasi lelang. Tuan, pesan kursi VIP dan minta lelaki tua itu datang dan membimbing pekerjaan generasi muda." Lai Qinghua tersenyum sepenuh hati dan berkata, "Untuk memberitahu Anda sejujurnya, Tuan Ye, saya bisa menebak harga transaksi ramuan peremajaan ini tanpa ramalan. Saya khawatir itu pasti akan mencetak rekor lelang dunia. Meskipun saya telah menghasilkan banyak uang dalam hidup saya,
dibandingkan dengan orang terkaya di dunia. Dunia, itu hanya setetes air dalam ember. Saya kira harga awalnya tidak akan sebaik saya. Apa yang bisa diperoleh? Ye Chen tersenyum dan berkata, Tuan Lai, lelang ini dimaksudkan untuk menjadi biasa memotong daun bawang. Bagaimana saya bisa meminta Anda untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Anda bisa datang dan mendukung saya. Para junior pasti akan memberi Anda hadiah yang murah hati. Ketika Lai Qinghua mendengar ini, dia segera berkata dengan gugup, Tuan Ye, aku tidak bermaksud begitu. Kamu membutuhkan dukunganku, aku akan bertarung sampai mati. Saat itu, aku akan datang untuk membuat masalah, tapi aku tidak akan pernah berani menerima hadiahmu. Ye Chen tidak menjelaskan banyak hal, dan tersenyum tipis, Tuan tua, kita telah berteman selama bertahun-tahun, dan saya tidak ingin terlalu terasing dari Anda. Saya akan mengirimkan surat undangan kepada Anda. Jika Anda punya waktu, silakan melakukan perjalanan. Baik, Lai Qinghua berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Muda Qing Ye. Jangan khawatir, saya pasti akan berada di sana. Selain itu, kami akan mempromosikan pil peremajaan. Saya akan mengurusnya masalah. Saya jamin dalam 2 hari, orang terkaya di Amerika Serikat akan mencoba yang terbaik untuk mencari tahu apa itu pil peremajaan. Kata-kata Lai Qinghua membuat Ye Chen sedikit bersemangat. Terlebih lagi, Ye Chen sangat berterima kasih kepada lelaki tua ini. Meski hanya bertemu dengannya sekali, takdir membuat Lai Qinghua menghabiskan 4 tahun untuk membantunya keluar dari kesulitannya. Meskipun dia juga mencari muridnya sendiri, sudah menjadi fakta bahwa orang lain membantunya. Jadi Ye Chen tentu saja berterima kasih padanya. Pil peremajaan dapat membuat orang tua yang sehat 20 tahun lebih muda dan memperpanjang umurnya 20 tahun. Namun bagi seorang sentenarian seperti Lai Qinghua, terdapat terlalu banyak penyakit yang menumpuk di tubuhnya. Setelah meminum pil peremajaan terakhir kali, hampir setengahnya kekuatan obatnya digunakan untuk mengobati penyakit lama, sehingga hanya bisa membuatnya hidup paling lama 10 tahun lagi. Jika dia diberi pil peremajaan lagi, dia akan bisa hidup setidaknya 10 atau 20 tahun lagi. Oleh karena itu, Ye Chen sudah memutuskan bahwa kali ini ketika Lai Qinghua datang ke Jinling, dia akan memberinya pil peremajaan lagi. Bagaimanapun, hal ini tidak berarti apa-apa baginya. Di masa lalu, pil peremajaan agak berharga bagi Ye Chen, dan dengan mengandalkan pil peremajaan, tubuhnya juga meningkat pesat. Namun sejak dia menyempurnakan pil Pei Yuan, pil peremajaan menjadi terlalu umum baginya. Begitu umum sehingga pil peremajaan tidak ada nilainya untuk diminumnya. Sedangkan untuk menyempurnakan lebih banyak pil peremajaan, tidak sulit baginya. Sekarang energi spiritual dalam tubuh sangat melimpah. Menyempurnakan pil peremajaan musim semi hanyalah hal yang mudah, meskipun bahan obat yang dibutuhkan untuk pil peremajaan langka dan berharga. Tidak sulit menemukannya meskipun Anda punya uang. Jika uang yang diperoleh dari lelang 1/4 pil peremajaan diberikan kepada Qin Gang, dia mungkin bisa membeli cukup bahan mentah dari seluruh dunia untuk memurnikan ribuan pil peremajaan. Bersambung.